masuklah ia ke dalam bus misterius tersebut. Saat melangkahkan kaki memasuki bus, Harry sempat melihat bahwa sang supir mengenakan baju khas Jawa guys. Mengenakan blangkon ya, beskap warna hitam, dan bawahan kain batik dengan wajah yang pucat. Ternyata tidak sampai di situ saja guys. Hal ganjil kembali terlihat oleh Harry. Di belakang supir ternyata duduk diam guys seorang wanita berpakaian ala pengantin perempuan Jawa. Lengkap dengan untaian melati yang wanginya menusuk hidung. Waduh, supirnya udah terlihat pucat ya guys ya. Dimana di belakangnya juga ada seorang perempuan yang duduk berpakaian pengantin. Hai, halo teman-teman, kembali dengan aku di sini Mr. Han. Di video kali ini kita bakal nge-reaction video random. Enggak dong, kali ini kita nggak nge-reaction video random dulu guys. Tapi seperti biasa kali ini aku bakal bercerita lagi nih seputar dunia bus ya, seputar transportasi, kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian misterius, atau kejadian-kejadian yang bakal membuat kalian merinding ya. Oke, mungkin gak terlalu banyak opening akunya, kita langsung kali guys untuk masuk reaction videonya kan. Tapi seperti biasa nih kita bakal absen dulu untuk yang udah like dan juga yang udah komen di video sebelumnya ya. Oke, yang pertama ada Ocean Busit, lalu ada Putra Solidaritas, lalu ada Dadan Suganda, ada Raja Apa, ada Raja Satset, ada Arvin, ada aktor muda Teguh Hadi, ada Abizar, ada aktor muda lagi, ada Ilhamalaya, ada Rizky, ada Nis, ada user Manusia Craft, NBT Sakib, ada Raihan, Tobrutra, Muhammad Alif, ada Paldis, ada Alif, ada lagi Santai Kawan, ada Mania Bus Besuri, dan masih banyak lagi, cuman aku nggak bisa sebutin satu persatu ya guys ya. Oke, kita langsung kali guys untuk masuk ke alur ceritanya kan. Let's go. Oke teman-teman, jadi untuk cerita yang akan aku bawakan kali ini itu untuk genrenya sedikit misteri ya, sedikit horor ya kan, yang mana datang dari transportasi bus jurusan Surabaya menuju Madiun. Awal cerita guys bermula dari seseorang bernama Harry ya, dari Madiun, nekat mencoba peruntungan dengan bekerja di sebuah industri percetakan di Surabaya. Dimana untuk latar ceritanya ini 2 tahun ya guys ya, sebelum COVID-19 ya. 2 tahun kemudian ya, tentunya sebelum COVID-19, Harry mendapatkan pekerjaan di kawasan sepanjang Sidoarjo dengan gaji lumayan dan fasilitas mes yang menyenangkan. Namun setelahnya ketika virus COVID-19 menyerang ya, Harry yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini pun masih bertahan pada pekerjaannya. Intinya enggan pulang lah ya guys ya sebelum punya uang, atau setidaknya sebelum punya banyak uang ya. Dimana urusan pekerjaannya pun lancar ya guys ya. Hal itulah yang membuat Harry makin betah meski dia jarang pulang ke Madiun. Apalagi perlakuan majikannya kepada seluruh karyawan terbilang baik. Namun saat mulai nyaman tinggal dan bekerja di kota pahlawan, tak disangka Harry mendapatkan kabar dari kakak perempuan yang pertama guys, jika bapaknya itu dalam kondisi sakit. Sehingga katanya kayak sawah ya, kebun dan ternaknya tidak ada yang mengurus ya, karena sebelumnya itu cuma bapaknya yang mengurus hal-hal tersebut guys. Jadi mau tak mau Harry pun harus pulang ya guys ya, karena dia anak laki-laki satu-satunya dan tidak ada lagi yang mengurus orang tua. Sebab 2 saudara perempuannya sudah menikah dan tinggal di tempat berbeda. Pilihan cuma satu bagi Harry ya guys ya, harus pulang karena orang tua sakit di rumah. Singkat cerita nih guys, karena ia tidak punya pilihan lain ya, tidak ada yang harus diandalkan selain dirinya sendiri terkait bakti dia ke orang tua sebagai anak laki-laki, Harry pun pamit guys kepada majikan perempuannya untuk izin cuti. Namun ia disuruh menunggu dulu nih majikan pria yang kebetulan sedang berada di luar kota saat itu. Dan dengan sabar ya, Harry pun setuju untuk menunggu majikan pria hingga sekitar pukul 11 malam. Nah di sini nih mulai janggalnya guys ya. Sebenarnya kalau misalnya dapat izin dari majikan perempuannya, itu sudah bisa pulang waktu siang hari mungkin ya. Tapi kan ini harus nunggu majikan prianya, jadi ya terpaksa harus menunggu sampai jam 11 malam ya guys ya. Berlanjut ya, setelah majikan pria datang, Harry pun diizinkan pamit pulang dan mendapat pesangon secukupnya. Malam itu, majikan pria berbaik hati nih guys untuk mengantarkan Harry ke terminal ya.
Lebih tepatnya itu Terminal Purabaya di Bungurasih, Sidoarjo. Namun niat tersebut tidak kesampaian ya, karena Harry merasa sungkan nih dan memilih menunggu bus di jalan utama yang memang dekat dengan perusahaan ia bekerja. Tidak usah repot-repot Pak, saya cukup menunggu bus di pinggir jalan saja, ucap Harry kepada bos atau majikan prianya tadi guys. Padahal udah mau diantar nih kan menuju terminal, tapi ya Harry menolak. Harry pun pergi ya ke halte terdekat untuk kemudian duduk di sana berharap bus lewat. 15 menit berlalu saat menunggu bus, Harry merasakan ada yang aneh guys. Suasana jalan utama sangat lengang dan sepi, cuaca dingin menusuk tulang, tidak seperti malam-malam sebelumnya saat dia ngopi di kawasan tersebut. Lampu-lampu jalan juga beberapa kali berkedip mati dan menyala tak karuan. Seakan-akan ada sesuatu yang tak terlihat mendekati Harry. Namun di sisi lain Harry juga tetap berusaha untuk tenang ya. Tak lama kemudian nih guys, muncul bus dengan sorot lampu yang tidak begitu terang. Bus itu terlihat tua ya, lusuh dengan warna bodi yang terlihat sudah memudar. Dengan jalan yang sangat pelan, bus itu mendekat dan berhenti tepat di depan halte yang Harry tempati. Jadi dari kejauhan udah terlihat nih guys, di gelapnya malam, terlihat bus yang sudah tua ya. Dan anehnya lagi nih, ketika bus sampai di depannya, sang kenek langsung menyebut desa tempat tinggal Harry. Padahal Harry belum ngomong apa-apa guys. Harry merasa aneh dong ya, kebingungan. Apalagi busnya tidak memiliki nama guys, tidak memiliki kota tujuan juga, atau rute yang biasanya terpampang jelas di depan kaca bus. Warnanya pun cenderung kusam ya, dan hening, tidak seperti bus malam yang biasanya ada suara musik, dangdut, atau koplo. Jadi awal datang aja suasana busnya itu udah kesannya lumayan menyeramkan ya. Namun karena sudah terlalu larut malam dan Harry juga tidak memiliki pilihan transportasi lain ya, masuklah ia ke dalam bus misterius tersebut. Saat melangkahkan kaki memasuki bus, Harry sempat melihat bahwa sang supir mengenakan baju khas Jawa guys. Mengenakan blangkon ya, beskap warna hitam, dan bawahan kain batik dengan wajah yang pucat. Harry yang terbiasa ramah dengan seseorang pun merasa tidak nyaman guys untuk menyapa sang sopir. Karena melihat dari muka pucatnya aja udah kesannya itu udah horor duluan ya guys ya. Ternyata tidak sampai di situ saja guys. Hal ganjil kembali terlihat oleh Harry. Di belakang supir ternyata duduk diam guys seorang wanita berpakaian ala pengantin perempuan Jawa. Lengkap dengan untaian melati yang wanginya menusuk hidung. Waduh, supirnya udah terlihat pucat ya guys ya, dimana di belakangnya juga ada seorang perempuan yang duduk berpakaian pengantin. Dan disinilah ya titik takutnya Harry mulai muncul. Keringat dingin bercucuran ya kan, badan seakan lemas, tak bisa berkata apa-apa. Berlanjut nih guys, cerita di dalam bus ya. Harry sempat membuka HP dan waktu menunjukkan pukul 00.15. Ia juga sempat membalas WhatsApp dari kakaknya ya. Kamu sampai ke kampung jam berapa? Tanya kakak Harry di desa. Paling 3-4 jam lagi sampai, jawab Harry mengetik pesan dengan rasa sedikit gugup. Usai membalas WhatsApp dari kakaknya, Harry merasa terlalu ngantuk guys untuk malam itu. Lelah dan ia pun akhirnya tertidur pulas ya di bangku bis di sisi kiri agak di depan. Ya kan emang kondisi bus yang ditempati Harry malam itu enggak terlalu banyak orang ya. Jadi Harry lumayan bebas lah mau duduk di mana. Singkat cerita ya, tak lama setelah terlelap, Harry dibangunkan kondektur. Karena katanya sudah sampai di desa tujuan. Namun ia sempat heran karena perasaan dia hanya tidur sebentar. Ngantuk pun belum usai ya. Tetapi Harry tidak punya pilihan lain dan tetap turun. Meski kemudian dia tersadar belum membayar karcis bus. Nah di dalam kebingungan nih, Harry sempat melihat jam dan waktu baru menunjukkan pukul 12:25. Yang mana itu cuma berlalu 10 menit guys dari awal Harry naik bus misterius tadi. Nah ini nih hal ganjil lainnya ya guys ya, tidur 10 menit tapi dikatakan udah sampai ke tempat tujuan. Yang mana harusnya sampainya itu 3-4 jam ya kan. Harry sempat menoleh ke belakang sebentar ya dan kembali menoleh ke depan. Namun bus misterius tadi sudah hilang guys ditelan kabut. Ia juga tidak yakin ya jika dia telah sampai di desanya. Namun keanehan kembali terjadi nih guys saat Harry melangkahkan kaki menuju pintu masuk perkampungan rumahnya. Desanya seperti berubah cepat sepeninggalnya merantau ke Surabaya karena kondisinya yang menjadi sangat-sangat sepi.
Bahkan katanya ia seakan tidak mengenali lokasi yang ada di hadapannya sekarang. Ini seperti bukan desaku tidak seperti ini, ucap Harry. Ia pun berusaha nih guys untuk menghubungi saudara atau tetangganya untuk menjemputnya malam itu. Tapi tidak ada yang berhasil. Di tengah keputusasaan, ia malah bertemu nih guys dengan hal-hal aneh lainnya. Harry bertemu dengan 6 rumah yang bisa dibilang rumahnya itu sudah tua dan beberapa wanita yang tinggal di rumah itu. Karena kondisi sudah bingung ya, Harry pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya ke beberapa wanita tadi. Namun saat Harry bertanya di mana rumah bapaknya, semua wanita tersebut mengaku tidak ada yang tahu lalu pamit masuk ke rumah yang berdinding bambu. Ia pun keheranan dan tambah bingung nih guys. Harry kemudian memilih meninggalkan desa itu. Namun hal aneh kembali terjadi lagi nih. Jauh melangkah, ia pergi dari desa sebelumnya. Ia lalu bertemu lagi dengan desa dan 6 rumah yang sama nih guys. Hingga 3 kali berulang ya. Karena merasa lelah ya, Harry pun memberanikan diri akhirnya merebahkan badan di balai bambu di depan salah satu rumah tersebut. Tak lama kemudian keluarlah seorang wanita memberinya kendi berisi air untuk diminum. Harry tidak menolak guys dan lantas meminum air di dalam kendi tersebut. Dan ia juga meminta izin ya untuk numpang tidur di balai bambu karena sudah merasa sangat lelah malam itu. Setelah tertidur beberapa saat, Harry kembali terkejut nih karena tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang ya yang sebut aja Wak Umar namanya. Seorang sepuh di desanya yang biasa berburu di malam hari di kawasan pemakaman. Ya, malam itu Harry baru sadar guys, ternyata ia telah tidur di balai bambu di depan bangunan di tengah pemakaman yang biasa digunakan menyimpan keranda jenazah. Ia pun kembali panik ya, gugup, keringat dingin kembali bercucuran karena saking takutnya. Untungnya guys, oleh seorang sepuh yang biasa dipanggil Wak Umar itu tadi, Harry pun diajak pulang ya. Harry lantas menceritakan kejadian yang telah dialami setelah naik bus misterius tadi, dan betapa kagetnya Harry ternyata kejadian akan bus misterius tersebut sudah beberapa kali terjadi katanya dengan orang lain. Dan kebanyakan Wak Umar yang menemukan orang-orang yang tersesat tersebut guys. Singkat cerita, akhirnya Harry sampai di rumah ya, di rumah orang tuanya, dan baru terkuak guys, ternyata Harry sudah ditunggu keluarga berhari-hari, yang membuat keluarganya juga khawatir. Bagaimana tidak guys, ia pamit pulang malam minggu dan diperkirakan sampai Madiun 3 jam sampai 4 jam kemudian. Namun ternyata Harry muncul di tengah keluarga atau sampai di desanya pada hari Jumat pagi teman-teman. Berangkat malam minggu ya kan, sampainya pada hari Jumat. Itu waktunya lama banget guys, hampir 1 minggu guys, berarti Harry menghilang ya. Dan dalam pikiran pun Harry masih bertanya-tanya nih, bus misterius apa yang telah ia naiki? Oke guys, mungkin sampai sini saja untuk cerita kali ini. Terus banyak buat kalian yang udah nonton dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.